Selamat datang kembali di langkah ke-13. Channel ini menyajikan pembahasan tentang berbagai kasus nyata, peristiwa tragis, hingga kisah yang jarang terungkap. Kami berusaha menghadirkan informasi secara objektif, berdasarkan fakta yang tersedia. Jika Anda tertarik dengan konten investigasi, dokumenter, dan cerita kehidupan nyata, Anda berada di tempat yang tepat. Oke, tanpa berlama-lama marilah kita bahas kasusnya. Pada Senin dini hari, 27 Januari tahun 2025, warga Dusun Jadugan, Desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, digemparkan oleh sebuah tragedi keluarga yang memilukan. Seorang pemuda berinisial ER, berusia 18 tahun, tega membunuh ayah kandungnya sendiri, Saini Arifin, yang juga dikenal dengan panggilan Haji Jenuri. Korban merupakan sosok yang dihormati di desanya. Dikenal sebagai pengusaha sukses dengan beberapa usaha peternakan, ayam petelur, dan toko bangunan yang cukup besar. Keluarga mereka termasuk dalam kategori ekonomi menengah ke atas dan dikenal ramah serta aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Dalam kesehariannya, ER dikenal sebagai anak yang cukup baik dan rajin membantu orang tuanya dalam menjalankan usaha keluarga. Namun, dalam 6 bulan terakhir sebelum kejadian, warga sekitar mulai melihat perubahan drastis pada sikapnya. ER mulai menarik diri dari pergaulan, lebih banyak menghabiskan waktu bermain game online, dan menunjukkan tanda-tanda depresi serta paranoia. Ia merasa tertekan oleh tekanan mental yang tidak terlihat jelas oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk rasa frustrasi karena keinginannya memiliki sepeda motor RX King yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya, yang hanya mampu membelikannya motor Hyundai CB. Tekanan psikologis ini semakin memburuk, hingga akhirnya memicu tragedi tragis tersebut. Pada malam itu, dalam keadaan emosi yang tak terkendali, dan diduga mengalami gangguan jiwa berat, ER mengambil golok dan menyerang ayahnya, dengan cara memenggal kepala korban. Kepala korban ditemukan terpisah sekitar 50 meter dari lokasi kejadian, yang semakin menambah kegetiran peristiwa tersebut. Setelah melakukan tindakan keji, ER mencoba bunuh diri dengan melukai lehernya sendiri, namun berhasil digagalkan oleh warga yang segera membawanya ke rumah sakit. Setelah kejadian, ER menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit. Dokter Subandi Jember menyatakan ER mengalami gangguan jiwa berat. Karena kondisi ini, pihak kepolisian memutuskan untuk tidak langsung menahan ER, melainkan merujuknya untuk perawatan intensif di fasilitas kesehatan jiwa, seperti Yayasan Padepokan dan Jiwa di Jombang, RSJ Menur Surabaya, atau Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Selama perawatan, ER mendapatkan pengawasan ketat dan pengobatan yang berkelanjutan agar kondisinya bisa membaik. Kasus ini menjadi cermin betapa pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental, terutama di kalangan remaja, serta perlunya keluarga dan masyarakat untuk peka terhadap tanda-tanda gangguan psikologis yang dapat berkembang menjadi kondisi berbahaya jika tidak ditangani dengan tepat. Tragedi ini juga mengingatkan kita bahwa konflik internal keluarga, meskipun terkadang tampak sepele, bisa berujung pada dampak yang sangat tragis bila tidak direspon dengan empati dan dukungan. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah tindak kriminal, tapi juga sebuah peringatan mendalam tentang pentingnya kesehatan mental dan kasih sayang keluarga. Semoga kejadian ini dapat membuka mata kita semua untuk lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar, terutama mereka yang sedang berjuang dalam kesunyian batinnya. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Jangan lupa jaga diri, hargai setiap momen bersama orang-orang tercinta, dan yang paling penting, subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita. Sampai jumpa di video berikutnya.